Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita merupakan pertemuan minggu ke-14. Topik yang kita bicarakan adalah penjadwalan job shop. Subjek PMK masih sama dengan dua minggu terakhir, yaitu mampu menyusun penjadwalan in-job satu mesin dan in-job mesin, serta mampu mengukur performansi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Nah, hanya saja untuk minggu ini kita akan membahas khusus untuk job shop. Ada 3 yang diharapkan kemampuan yang bisa dibentuk, yaitu mampu membedakan antara penjadwalan pada sistem produksi flow shop dan job shop, kemudian memahami jenis-jenis penjadwalan job shop, dan mampu menyelesaikan masalah penjadwalan job shop dengan performansi yang ditentukan. Ada 4 topik bahasan, yaitu yang pertama adalah pengantar, yang kedua jenis jadwal, dan ketiga pembangkitan jadwal aktif dan pembangkitan jadwal non-delay untuk pembahasan yang terakhir. Nah, di sini kita akan memulai dengan pengertian job shop. Suatu job shop itu diorganisasi dengan mesin yang dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Dalam contoh ini misalnya adalah turning center yang terdiri dari beberapa mesin turning, kemudian ada drilling center, di sini ada terdapat beberapa mesin drilling, kemudian grinding center, di sini ada beberapa mesin grinding, dan yang di sini ada mesin milling. Nah, misalnya ada sebuah produk job A itu diproses melalui work center 1 yaitu turning center, kemudian work center 2 yaitu drilling center, kemudian work center 3 adalah milling center. Nah, kemudian dihasilkan produk. Untuk proses job shop, setiap job tidak harus memiliki urutan proses yang sama. Jadi misalnya di sini job B itu ke work center 1, work center 3, work center 4, work center 2, dan kembali ke work center 3, barulah keluar menjadi produk. Nah, kita melihat bahwa untuk semua job tidak selalu membutuhkan jumlah operasi yang sama, bahkan urutan yang sama, ya, sehingga bisa saja satu job melalui dua atau 3 mesin. Nah, tetapi bisa juga sequencing dari shop floor itu disebut dengan job shop scheduling. Nah, ada perbedaan antara flow shop dengan job shop. Kalau flow shop aliran kerjanya unidirectional, ya, jadi satu arah. Semua produk melalui mesin yang sama dengan urutan yang sama. Sedangkan job shop itu aliran kerja bersifat tidak unidirectional, sehingga setiap mesin dalam shop itu dicirikan oleh input dan output dari aliran kerja. Kita lihat aliran kerjanya seperti apa. Di sini ada new jobs, jadi ada job baru masuk ke dalam mesin K. Nah, ini adalah in process jobs. Jadi di dalam job shop itu bisa saja ketika sebuah mesin sedang melakukan proses, ada job baru. Ini akan keluar di sini sebagai completed jobs dan di sini keluar sebagai end process jobs, karena job yang in process job itu ketika ada new jobs maka dia akan berhenti, ya, dan keluar tetap sebagai in process job sebelum sebagai completed job.
Nah, kemudian tidak terdapat inisial mesin, ya. Jadi tidak ada yang disebut sebagai mesin awal. Karena proses bisa saja dimulai dari mesin yang mana saja. Inisial mesin yang hanya melakukan operasi pertama maupun terminal mesin yang hanya melakukan operasi terakhir. Jadi di dalam job shop itu tidak ada yang disebut dengan mesin pertama atau mesin terakhir. Karena setiap job bisa saja dimulai pada mesin yang berbeda dan diakhiri pada mesin yang berbeda juga. Nah, di dalam job shop, operasi dinyatakan dengan triplet, ya, atau tiga indeks. Di sini indeksnya adalah yang biasa digunakan adalah IJK. I menyatakan job, J menyatakan operasi, dan K itu menyatakan mesin. Jadi IJK itu adalah job ke I membutuhkan operasi J pada mesin K. Nah, perbedaan indeks daripada flow shop dengan job shop itu terletak pada banyaknya indeks. Kalau flow shop, indeksnya hanya 2, yaitu I dan J. Jadi kalau TIJ, T itu adalah waktu, maka TIJ itu adalah waktu proses job yang ke I pada mesin J. Jadi di sini ada tabelnya, ada waktu proses di job 1 di mesin 1 itu berapa. Ini kalau flow shop. Sedangkan kalau job shop, indeksnya ada 3, I, J, dan K. I itu job, J itu operasi, dan K itu adalah mesin. Jadi TIJK itu adalah waktu operasi ke J untuk pemrosesan job I di mesin K. Nah, sebagai contoh ini, ada 4 job, semuanya memiliki 3 operasi yang dikerjakan pada 3 mesin. Bagaimana membacanya? Di sini waktu proses, sedangkan di sini adalah mesin. Ini artinya apa? Job 1, operasi 1, itu waktu prosesnya adalah 4. Nah, job 1, operasi 1, itu dikerjakan pada mesin ke 1. Ya. Jadi, kalau T233 itu artinya job 2, urut operasi kedua, waktunya adalah 4. Mesin ketiga, job 2, operasi ketiga. Ya. Mesinnya adalah 3, sedangkan waktu operasinya adalah 4. Nah, di sini dituliskannya T233, waktu operasi job 2, operasi ketiga di mesin 3 adalah 4. Nah, dari sini waktu operasinya. Dan contoh yang lain, misalnya T31 berapa yang waktunya adalah 3, ya. T31, job 3, operasi ke 1 yang waktunya 3, itu job 3 operasi 1, ini ada di mesin 3. Sehingga di sini titik-titiknya kita isi adalah 3. Contoh berikutnya misalnya yang diberi warna kuning, itu waktunya adalah 1, bagaimana kita menuliskannya? T4, ya, T4, operasi 3, berarti T43, mesinnya di berapa? 4. 3, mesinnya di 1. Berarti T431.
waktunya adalah 1. Ini waktu proses, sedangkan ini adalah mesinnya. Di dalam penjadwalan job shop itu dikenal beberapa jenis jadwal job shop. Yang pertama adalah jadwal semi-aktif, yaitu satu set jadwal yang tidak memungkinkan lagi untuk melakukan geser kiri lokal. Yang dimaksud dengan geser kiri lokal itu apa? Yaitu penyesuaian untuk mempercepat starting time suatu operasi. Starting time adalah saat dimulainya operasi dilakukan. Jadi fungsi geser kiri lokal itu adalah mempercepat starting time tanpa mengubah urutan untuk apa? Untuk memperkecil total waktu penyelesaian operasi atau yang disebut dengan backspan. Nah, ini sebagai contoh, geser kiri lokal tidak bisa dilakukan yaitu menggeser saat mulai tanpa mengubah urutan. Jadi kalau menggeser suatu operasi itu pasti diikuti dengan pengubahan urutan. Sebagai contoh di sini, saat mulai operasi 111 yang ada di sini, job 1 operasi 1 mesin 1 bisa dilakukan tanpa menyebabkan delay pada operasi lain, tapi harus mengubah urutan. Jadi bisa digeser, tetapi menjadi urutannya menjadi berubah. Ya, misalnya di sini job 111 kita akan pindahkan ke di sini ya, karena di sini kosong. Nah, kita coba. Nah, bisa dipindahkan ke sini. Kalau itu dipindah ke situ, berarti job 1 operasi kedua yang di mesin 2 atau C122 bisa digeser ke ya, ini bisa digeser ke sebelah sini. Kenapa bisa digeser ke sebelah sini? Karena job 1 di mesin 1 operasi 1 selesai di sini. Sehingga ketika digeser ke sebelah ini dan starting time-nya adalah di sini, maka tidak akan terjadi overlap. Kemudian yang 133 itu juga bisa digeser ke sebelum 2. Jadi kalau kita lihat ini ya, maka yang tadinya max span-nya ada di sini ya, max span-nya ada di sini, sekarang bergeser max span-nya ada di sini. Jadi dengan geser kiri lokal itu bisa menurunkan max span. Tetapi dengan geser kiri lokal tidak bisa tanpa merubah urutan. Jadwal jenis jadwal job shop yang kedua adalah jadwal aktif, yaitu satu set jadwal yang tidak memungkinkan lagi untuk melakukan geser kiri global. Apa yang dimaksud dengan geser kiri global? Yaitu penyesuaian. Ya, geser kiri itu fungsinya adalah untuk penyesuaian sehingga operasi dimulai lebih cepat. Ya, tanpa menyebabkan delay pada operasi yang lain. Jadi kita akan lihat bagaimana membuat jadwal aktif. Kemudian jenis yang ketiga ada yang disebut dengan jadwal non-delay, yaitu jadwal aktif di mana tidak ada mesin yang idle pada suatu saat ketika mesin tersebut dapat memulai suatu operasi. Jadi dalam jadwal aktif itu masih terdapat delay. Sedangkan kalau pada jadwal non-delay itu adanya mesin idle pada jadwal aktif itu dihilangkan pada jadwal non-delay.
Jadi jenis-jenis jadwal kalau kita buat dalam sebuah himpunan, ini adalah himpunan semesta terkait dengan penjadwalan, maka jadwal semi aktif itu adalah bagian terbesar dari jadwal job shop, sedangkan jadwal aktif itu adalah himpunan bagian dari jadwal semi aktif, dan jadwal non delay itu adalah himpunan bagian dari jadwal aktif. Jadi jadwal non delay itu jumlahnya paling sedikit dibandingkan dengan jadwal aktif dan jadwal semi aktif. Jadi di dalam penjadwalan job shop itu sebenarnya ada banyak sekali alternatif, ya. Jadi maka tidak ada aturan untuk meminimasi flow time, untuk meminimasi mix time, tidak. Karena di dalam penjadwalan job shop itu akan sangat banyak sekali alternatif penjadwalan. Nah, yang sebenarnya diinginkan itu adalah jadwal non delay karena ini dianggap memiliki max span yang kecil karena sudah tidak ada tidak ada mesin yang idle. Nah, sebagai contoh di sini ya ada contoh jadwal semi aktif. Kita ambil tadi pada contoh yang tadi, ini ada 4 job 3 mesin, 4 job 3 operasi dilakukan pada 3 mesin. Nah, dengan urutan seperti ini, bagaimana kita membuat jadwal semi aktif? Misalnya urutannya adalah 4321. Nah, 4321 berarti kita jadwalkan semuanya. Yang pertama adalah job 4. Kita lihat job 4 operasi 1 itu di mesin 2. Ya, di mesin 2. Berapa waktunya? Waktunya adalah 3. Kemudian job 4 mesin operasi 2 di mesin 3. Ya, waktunya berapa? 3. Kemudian job 4 operasi 3 di mesin 1, operasinya adalah 1, ya. Kita lihat kalau di sini di dalam penjadwalan itu yang paling penting adalah tidak ada overlap, tidak ada satu mesin mengerjakan 2 job secara bersamaan. Jadi tidak bisa dalam waktu yang bersamaan di sini, misalnya di sini mesin 2 mengerjakan job 4 dan job yang lain tidak bisa. Maka hanya ada 1. Kemudian ketentuan yang kedua, satu job tidak bisa dikerjakan pada 2 mesin. Artinya, kalau satu job itu dikerjakan oleh 2 mesin secara berurutan, maka mesin yang kedua itu baru bisa dioperasikan setelah operasi di mesin pertama selesai. Artinya di sini operasi yang kedua itu harus menunggu operasi yang pertama ini selesai. Selesai di sini, maka job 4 operasi kedua dimulai dari sini. Jadi tidak bisa dimulai dari sini, ya, tidak bisa dari sini. Kemudian di sini selesainya job 4 yang terus operasi kedua selesainya di sini, maka job 4 operasi ketiga dimulainya dari sini, ya. Kemudian di sini ada job 3 dengan cara yang sama, job 3 mesin operasi 1 di mesin 3, ya, mesin 3, kemudian mesin 2, mesin 1. Sedangkan untuk job 2 dari mesin 3, ya, kemudian mesin 1, job 2 mana? Oh, job 2 mesin 2, ya, kemudian mesin 1, dan kemudian mesin 3. Sedangkan untuk job 1 itu di mesin 1, operasi 1, operasi 2 di mesin 2, dan operasi 3 di mesin 3. Maka ini adalah yang disebut dengan jadwal semi aktif.
Apakah ini jadwal yang terbaik? Belum tentu, karena urutan itu bisa saja 1, 2, 3, 4, bisa 3, 2, 1, 4, bisa 3, 4, 1, 2, dan seterusnya. Dan ini adalah salah satu jadwal semi aktif. Makanya tadi di dalam himpunan penjadwalan, jadwal semi aktif itu adalah yang paling luar karena alternatif untuk penjadwalannya itu sangat banyak. Nah, di antara sekian banyak jadwal semi aktif itu, kita bisa persempit jumlah jadwalnya, yaitu yang disebut dengan jadwal aktif. Jadi, ini jadwal semi aktif, ini bisa digeser-geser menjadi seperti ini. Jadi ini job satunya yang tadinya dikerjakan di urutan terakhir, di sini justru dikerjakan di urutan pertama. Tetapi kita lihat ya, di sini urutannya 1, 4, 3, 2, sedangkan di sini 4, 3, 2, 1. Jadi urutan tidak selalu sama. Yang penting adalah ketika job 1 selesai di sini, maka di operasi berikutnya harus sesudah waktu ini. Nah, jadi ini misalnya ada di sini. Ya. Ini kan juga job 4, ya, ini selesai, lalu di sini. Ya, kemudian selesai di sini, dia baru bisa mulai di sini. Kita lihat job 3, selesai di sini, mulai operasi keduanya di sini. Nah, operasi ketiganya tidak bisa ada di sini. Karena kalau ada di sini tidak akan cukup. Ya, job 4-nya akan tergeser. Maka job 3-nya dimulai setelah job 4 selesai. Kalau misalnya job 3 ini mau digeser ke sini juga bisa. Nah, di sini. Tapi job 4-nya harus digeser. Maka akan sangat banyak sekali alternatif jadwal aktif dengan menggeser-geser job, urutan job. Ini adalah contoh yang kedua, ya. 1, 4, 2, 3. Kita lihat di sini urutannya untuk di mesin 2 adalah 4, 1, 2, 3. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa jadwal aktif itu adalah hasil penggeseran dari jadwal, hasil penggeseran job-job supaya dimulai lebih cepat dari jadwal semi aktif. Nah, dari jadwal aktif itu bisa kita buat jadwal non delay. Ya, di sini delay-nya diperkecil ya. Di sini kalau di jadwal aktif di sini delay-nya masih ada, mungkin kalau di jumlah ya itu lebih besar daripada jadwal non delay. Nah, ini sudah tidak bisa lagi digeser. Ya. Ya, delay ini adalah delay yang tidak bisa dihindari. Nah, ada algoritma untuk membuat jadwal aktif. Di dalam penjadwalan, membuat jadwal aktif itu disebut dengan pembangkitan jadwal aktif. Ada algoritmanya. Di sini ada notasi-notasi. PST itu adalah jadwal parsial stage ke T. Jadi di dalam penjadwalan shop itu dikenal dengan stage atau tingkatan. Jadi urut-urutan di dalam penjadwalan. PS itu adalah jadwal parsial. Jadi jadwal job mana dulu yang dijadwalkan ya. Kemudian S itu adalah kumpulan operasi yang dapat dijadwalkan. TO itu adalah waktu paling awal operasi dimulai. V paling awal dapat diselesaikan. T adalah processing time dari operasi J. Ya. Kita akan lihat bagaimana algoritmanya. Jadi pada algoritma pembangkitan jadwal aktif ini terdiri dari beberapa step. Step yang pertama di sini kita buat pada T sama dengan 0 ya, di titik awal maka PST adalah partial schedule atau jadwal parsial itu adalah jadwal parsial kosong. ST berisi semua operasi tanpa predesesor. Kemudian tentukan V itu adalah waktu selesai ya,
itu minimum dari V, ya, waktu paling kecil dari beberapa waktu penyelesaian. Ya, jadi paling cepat diselesaikan kapan? Bahasa bebasnya seperti itu. Dan pada mesin yang mana? Nanti kita akan lihat ya. Kemudian untuk step ketiga, untuk setiap operasi yang membutuhkan mesin M dan memiliki saat mulainya lebih kecil dari saat selesai bintangnya, maka dibuatlah jadwal parsial. Kemudian step 4, kalau sudah dijadwalkan sebagai jadwal parsial, maka operasi itu dikeluarkan dari ST dan dilanjutkan kepada suksesor atau pada operasi selanjutnya. Ya, kalau predesesor itu sebelum, maka suksesor itu adalah sesudahnya. Dan kemudian tambahkan T-nya dengan 1, artinya waktunya itu maju gitu ya. Kemudian kembali diulangi ke step 2 dan seterusnya. Nah, kita akan melihat di sini tadi ada tabel waktu proses dan tabel mesin. Nah, di sini ada 3 mesin, maka di sini kita akan buat Gantt-chartnya adalah M1, M2, dan M3. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah stage ke-0. Pada stage ke-0, mesin 1 itu ready pada waktu yang keberapa? Karena belum dipakai, berarti mesin 1 itu ready pada waktu ke-0. Demikian juga untuk mesin 2 dan mesin 3. Ya, semuanya masih ready di waktu yang ke-0. Nah, job mana saja yang bisa dikerjakan, yaitu job yang tidak memiliki predesesor, yaitu job 1. Job 1, operasi 1, ya, di mesin berapa? Di mesin 1, berarti 1, 1, 1. Kemudian job 2, operasi 1, di mesin berapa? 2, berarti job 2, jadi 2, operasi 1 berarti 1, mesin 2 berarti 2, 1, 2. Yang ketiga berarti 3, 1, 3. Ya. Dan yang keempat adalah 4, 1, 2. Kemudian job 1 di mesin 1 itu kapan bisa dimulai dikerjakan? Di sini mesin 1 belum pernah dipakai, berarti pada waktu ke-0. Job 1 urutan ke-1 berarti dia mulai bisa dikerjakan pada waktu ke-0. Demikian juga 2, 1, 2. Ya. Job 2, job 2-nya kosong, mesin 2-nya juga masih kosong, berarti waktunya 0. Job ketiga, mesin ketiga juga masih kosong, berarti 0. Job keempat, mesin kedua juga masih 0. Nah, kemudian kita masukkan T-nya. T111 adalah 4. T212 adalah 1. Dan 313 di 3 dan 412 di 3. Ya, waktunya adalah 3. Kemudian ini adalah V adalah waktu penyelesaian. Kalau startnya di 0, lalu waktu operasinya 4, maka selesainya adalah 4. Ya, 0 ditambah 4. Kemudian untuk 212 mulainya di 0, waktu operasinya 1, berarti selesainya di 1. 313 mulainya di 0, waktu operasinya adalah 3, selesainya di 3. Kemudian 412 mulainya di 0, operasinya 3, selesai di 3. Kemudian kita cari di antara semua waktu penyelesaian, mana yang waktu penyelesaiannya paling kecil, itu yaitu 1. Ya, jadi waktunya adalah 1. V bintang itu adalah V yang paling kecil. V yang paling kecil ini terdapat di mana? Ya, di mesin kedua. Ya. Nah,
karena di sini 212. Berarti 212 ini kita jadwalkan. Nah, ya, selesai. Dan kita gambarkan di dalam Gantt. 212. Kemudian ini 212 sudah dijadwalkan, kita beri tanda warna kuning. Dan kita lanjutkan pada langkah berikutnya, yaitu pada stage yang ke-1. Pada stage yang ke-1, mesin 1 ready pada waktu ke-0. Sedangkan mesin 2 karena sudah dipakai untuk mengoperasikan job 2, maka waktu ready-nya adalah 1. Ya, ini. Ya, karena dia dipakai untuk mengoperasikan dengan waktu operasi 1. Jadi ready pada mesin 2 ready pada waktu ke-1. Sedangkan mesin ketiga ready pada waktu ke-0. Nah, tadi yang sudah dijadwalkan adalah job 2. Berarti job-job yang ready untuk dijadwalkan itu adalah job 1, itu adalah 111. Job 2 karena di sini sudah dijadwalkan, maka yang berikutnya adalah job 221. Job 2 ya, mesin 2 operasi 2, mesinnya 1 ya. 221. Kemudian job 313 dan job 412 ya. Nah, untuk menentukan VJ kita melihat antara job dengan mesin. Nah, job 1 belum dioperasikan berarti dia bisa dimulai dari kapan saja, ada di mesin 1 ya. Mesin 1 masih kosong sehingga 0 ya, sehingga kita tentu pilih V-nya adalah 0. Kemudian 221 job 2 di sini operasi kedua berarti kita lihat operasi ke-1 itu selesai di 1 ya. Sedangkan mesin 1 itu ready di 0. Nah, mana yang kita pilih? Kalau 2 itu kita kerjakan di mesin ke-1 dengan waktu 0 maka tidak bisa karena akan terjadi overlapping dengan operasi pertama, maka kita pilih job 2 itu baru bisa dilaksanakan setelah job 2 di urutan pertama selesai ya. Jadi ada di 1. 313 job 3 belum dijadwalkan, mesin 3 masih 0, berarti 313 startingnya adalah 0. Demikian juga untuk 412. Tapi 412 itu job 4 itu memang belum dijadwalkan, jadi sebenarnya dia pada waktu ke-0 sudah bisa dilakukan, tetapi kita lihat di sini operasi pertama itu ada di mesin 2, sedangkan mesin 2 itu sudah dipakai untuk mengerjakan job 2 sampai dengan waktu ke-1. Berarti dia ready 412 itu baru bisa dikerjakan pada waktu ke-1. Dan kita masukkan waktu operasinya 111 itu 4, kemudian 221 itu 4, ya. Dan 313 itu 2, 313 itu 3, 413 juga, 412 juga 3. Jadi dimulai, sekarang untuk 111 mulai waktu ke-0, waktu operasinya 4, berarti di sini 4, dan 221 startnya 1, waktu operasinya 4 berarti selesai di 5, di sini selesai di 3, sini selesai di 4. Kemudian kita pilih yang paling kecil adalah 3. 3 itu job berapa? Ya. 3 itu waktunya, sedangkan mesinnya, nah job 313 itu berarti ada di mesin 3. Nah, yang kita jadwalkan adalah 313. Kemudian kita gambarkan di sini. Ya, 313. Job 3 urutan ke-1 di mesin 3. Kemudian setelah 313 sudah dijadwalkan, di sini kita beri warna kuning. Nah, dan kita lanjutkan ke stage 2. Mesin 1 belum pernah dipakai, jadi ready di waktu ke 0. Sedangkan mesin 2
ready di waktu ke-1, mesin 3 ready di waktu ke-3. Ya. Dan job yang bisa dijadwalkan adalah 111, kemudian job 2 sudah dikerjakan, sudah dijadwalkan 1, berarti masih urutan kedua, 221, job ketiga, yang ke-1 sudah, berarti sekarang urutan kedua, job 322, ya, job 322. Lalu job 4-nya belum dijadwalkan, itu job 412. Kita lihat, job 1 belum benar dijadwalkan, berarti dia ready di 0, tetapi mesin 1 juga ready di 0. Berarti V-nya adalah 0. Job 2, ya, untuk operasi kedua, operasi satunya selesai di 1, mesin satunya ready di 0. Nah, kita nggak bisa pilih yang 0, kita pilih yang besar, yaitu 1. Dan 322, job 3, ya, operasi kedua, berarti kita melihat operasi ke-1-nya selesai di 3, mesin 2 ready di 1. Ya, jadi kita pilih yang mana? Yang 3 atau yang 1? Berarti kita pilih yang 3. Karena tidak mungkin dimulai di 1. Dan 412, job 4 belum dijadwalkan, tapi mesin 2 sudah dipakai untuk menjadwalkan job 2. Berarti ready-nya di 1. Kita masukkan waktu operasinya 4 dari jadwal, ya. Kemudian kita pilih yang paling kecil, ya. Bukan, ini waktu penyelesaian, ya, mulainya 0, waktu operasinya 4, selesainya di 4. 1 ditambah 4, 5, 3 ditambah 2, 5, 1 ditambah 3, 4. Jadi ada 2 nilai 4. Kalau seperti ini, mana yang bisa kita pilih? Kita boleh memilih yang mana saja. Kita boleh menjadwalkan di 111 dulu, tapi kita juga bisa memilih 412. Nah, di sini kita pilih misalnya yang ini, yang di atas. Berarti dia mesin yang digunakan adalah mesin 1, ya, dan penjadwalannya adalah 111. Kita masukkan ke dalam Gantt, ya. Sebelumnya yang sudah jadwalan kita beri warna kuning. Stage berikutnya, stage 3, ya. Ini ada job 4, mesin 1 ready di 4, ya. Di sini mesin 2 ready di 1, dan mesin 3 ready di 3. Dan job yang dijadwalkan, job 1 sudah dijadwalkan, berarti job 1, ya, operasi 2 mesin 2, ya, job 122. Yang job 2 masih 221, 3 juga 322, 4 masih 412. Kita lihat di sini job 1 itu bisa dikerjakan di waktu keempat, sedangkan mesin 2 ready di waktu ke-1. Jadi mana yang kita pilih? Kita pilih yang besar, paling besar, ya. 1 dan 4, kita pilih yang 4. Maka V-nya di sini adalah 4. Demikian juga untuk 221, job 2, ya, job 2, urutan pertamanya tadi selesai di 1, job 1, mesin 1 selesainya di 4. Berarti yang kita job 2 baru bisa dioperasi karena di mesin 1, maka dia paling cepat dioperasi di starting time-nya adalah 4. Ketika 22 berarti job 3, ya, selesai di 3, mesin 2 di 1. Berarti yang kita pilih 1 atau 3, kita pilih 3. 412, job 4, belum pernah dijadwalkan, tapi mesin 2 ready di 1, berarti 1. Kita masukkan waktu operasinya, dan di sini selesainya 4 ditambah 3, 7, 4 tambah 4, 8, 5, dan kemudian kita pilih yang paling kecil, ya, itu 4. Di mesin berapa? Kita lihat di mesin kedua, ya. Jobnya adalah 412. Dan kita gambarkan di dalam Gantt chart. Ya, seperti ini. Nah, 412 sudah jadwalkan. Ya, di sini. Dengan cara yang sama, stage 4. Ya, di sini job
mesin 1 di 4, mesin 2 di 4, dan mesin 3 di 3. Kemudian kita jadwalkan lagi 1, 2, 2, ya. 1 urutan kedua, job 2 urutan kedua, job 3 urutan kedua, dan job 4 urutan kedua. Kita masukkan, kita lihat job 1 selesai di 4, job 2 ready di 4, jadi di sini 4. Lalu job 2 selesai di 1, mesin 1 ready di 4, berarti kita pilih 4. Job 3, 2, 2, job 3 selesai di 3, tapi mesin 2 ready di 4, berarti kita pilih yang 4. Job 4, 2, 3, job 4 selesai di 4, mesin 3 selesai ready di 3, maka kita pilih 4. Kita masukkan processing time-nya, lalu kita hitung waktu selesainya, 4 tambah 3, 7, 8, 6, 7. Kemudian kita pilih yang paling kecil, itu 6. 6 itu terjadi pada job 322, berarti pada mesin kedua. Ya, PST-nya adalah 322. Itu seterusnya kita gambarkan di sini, ya. Kita beri warna kuning. Yang stage 5 caranya sama, ya. Mesin 1 ready di 4, mesin 2 ready di 6, mesin 3 ready di 3. Ya, stage-nya kita lanjutkan semuanya. 22. Ya, ini job 1 selesai di 4, tapi mesin 2 ready di 6, berarti 6. Job 221, job 2 selesai di 1, tapi mesin 1 ready di 4, berarti di 4. Job 3 selesai di 6, mesin 1 ready di 4, jadi kita pilih 6. Job 4 ready di 4, mesin 3 ready di 3, kita pilih 4. Dan kita masukkan waktu prosesnya, waktu penyelesaiannya kita tentukan dengan menjumlahkan, dan kita pilih yang paling kecil, itu adalah V bintang, yaitu 7, dan itu adalah di job 423, berarti kita pilih mesin yang ketiga. Job yang kita jadwalkan adalah 423, dan kita gambarkan 423 itu terletak di sini. Nah, kita lihat di sini, ya, ini starting time-nya 4, selesainya adalah 7. Startnya 4, selesainya adalah 7. Kemudian kita lanjutkan untuk stage ke-6 dengan cara yang sama. Kita akan dapatkan yang dijadwalkan adalah job 221. Kita pasang job 221 di sini. Kita beri warna kuning, lanjut ke stage 7 dengan cara yang sama. Kita akan dapatkan yang paling kecil adalah 9, misalnya kita ambil yang 431. Ini adalah di job 431, berarti ada di mesin 1. Yang kita jadwalkan adalah 431. Kemudian kita gambarkan ke dalam Gantt chart. Kita lanjutkan untuk stage yang ke-8, sama caranya, karena tinggal 3. Nah, waktu yang paling kecil adalah 9. Ya, di mesin berapa? Kita lihat jobnya 122, berarti mesinnya adalah 2. PST-nya adalah 122. Yang kita gambarkan ke dalam Gantt chart. Stage yang ke-9, caranya sama. Nah, nanti kalian bisa mencoba sendiri. Ini di 11, di mesin berapa? Job 133, berarti di mesin 3. Maka partial schedule-nya adalah 133. Kita gambarkan dalam Gantt chart ada di sini. Mulai di 9, selesai di 11. Kemudian ya, kita berikan tanda kuning yang sudah dijadwalkan. Ya, stage ke-10 sama, tinggal ada 2 job yang belum dijadwalkan. Ya, di sini kita pilih yang kecil adalah 12, yaitu job 331, berarti di mesin 1. 331. Kemudian kita pasangkan, ya, dan ini untuk stage yang ke-11, tinggal 1, 15, ya,
2, 3, 3. Nah, kita jadwalkan di sini. 12, ya, 2, 3, 3. Ya, jadi kalau kita gabungkan di sini jadwal aktif yang sudah dibuat tadi adalah di sini ada job 2 urutan ke-1 ya, mesin 2 dari 212. Kalau yang ini adalah simbol lengkapnya ya. Kalau yang tadi hanya jobnya saja. Sedangkan di sini job, operasi dan mesinnya. Kita lihat di sini ada yang idle ya, ada idle. Tapi kita lihat di sini max nya sudah berkurang ya menjadi 15. Nah, berikutnya adalah algoritma pembangkitan non-delay. Kalau pembangkitan jadwal aktif itu dipilih yang paling awal selesai, tapi kalau non-delay yang dipilih adalah paling awal mulai. Ini adalah algoritmanya. Nah, sebenarnya ini sama dengan pembangkitan jadwal aktif ya. Yang pertama itu adalah menggambarkan T sama dengan 0 itu untuk semua operasi tanpa predesesor. Hanya yang berbeda adalah pada step kedua. Kalau pada jadwal aktif itu yang dipilih adalah V-nya. V adalah minimum. V adalah waktu selesai operasi dipilih yang paling kecil. Nah, sedangkan kalau di dalam jadwal non-delay bukan V tapi to. To itu adalah saat mulai. Jadi saat mulai operasi dilakukan. Nah, untuk step 3 itu sama dengan pembangkitan jadwal aktif. Nah, ini juga sama. Dalam langkah ketiga dari algoritma pembangkitan jadwal aktif dan non-delay dapat terjadi konflik pada mesin untuk beberapa operasi. Nah, itu bisa diatasi dengan SPT ya, ini lebih rumit. Kita belajar yang basic saja. Nah, tapi ada suatu aturan yang disebut dengan priority dispatching rules yang dikemukakan oleh Jeremiah. Ya. Ada beberapa kriteria yang dipakai. Nah, kita lihat untuk jadwal non-delay, ya, di sini stage ke-0 kita masukkan mesin yang ready-nya di 0 semua. Nah, ini adalah job-job yang tidak memiliki predecessor. Ya, semuanya ready di 0. Ya. Nah, ini adalah waktu operasinya, ini adalah waktu selesainya. Sama dengan yang jadwal aktif, hanya kalau tadi yang dipilih adalah V bintang, V-nya yang paling besar, kalau di sini yang to-nya yang dipilih. Jadi saat mulainya yang dipilih. Yang paling kecil, ya, paling kecil itu adalah 0, maka di sini dipilih 0. Karena di sini ada 4, berarti kita bisa jadwalkan. Karena mesinnya ada 3, kita bisa pilih mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Bisa juga mesin 1, mesin 2, ya, mesin 3. Nah, kita pilih misalnya mesin 1, mesin 2, mesin 3. Jadi yang dijadwalkan adalah 111, 212, dan 313. Nah, kita gambarkan. Ini adalah 111, ini adalah 212, dan ini adalah 313. Nah, berikutnya di stage satunya, yang tadi 111, sekarang 12 proses berikutnya, yang job 2 proses kedua, job 3 proses kedua. Ya, ini tadi kapan bisa dikerjakan? Job 1 di mesin 2. Job 1 selesai di 4, berarti bisa dimulai di 4. Mesin 2 sebenarnya siap di 1, ya, tapi dipilih 4.
karena tidak mungkin pilih yang satu. Sedangkan kalau 221 mesin 1 ready-nya 4, job 2 selesainya 1 berarti 4. 322 job 3 selesai 3, mesin 2 ready-nya 1 berarti kita pilih 3. 412 job 4 belum dijadwalkan, mesin 2 ready di 1, maka di sini 1 dan ditambahkan. Ini adalah waktu operasi dan kita tambahkan 4 tambah 3 7, 4 tambah 4 8, 3 tambah 2 5, 1 tambah 2 4. Ya, kita pilih V yang paling kecil adalah 1. Ya, kita 1. 1 ini terjadi di mana? Di 412. 412 berarti mesinnya adalah mesin 2. Ya, maka yang dijadwalkan adalah job 412. Nah, di sini. Berikutnya stage 2. Ya. Ini ready di 4, 43, 4, mesin 24, mesin 33. 122 ya. Ini job urutan kedua semua. Nah, ini ready-nya di job 1 di 4, job 2 sebenarnya di 1, tapi karena mesin 1 ready-nya 4, maka di sini juga 4. 3 selesainya di 3 sebenarnya, tapi dia menggunakan mesin 2 berarti 4. 4, 2, 3, job 4 selesai di 4, walaupun mesin 3 ready di 3. Tapi kita pilih 4. Kemudian ini adalah waktu prosesnya dan ini adalah penjumlahannya 4 tambah 3, 4 tambah 4 dan kemudian kita pilih toh yang paling kecil karena sama kita boleh pilih ya. Di sini ada 3. Jadi ada mesin, kita pilih yang mesin 1 2 3 misalnya yang ini. Ya, 221, 322 dan 423. Kemudian kita jadwalkan. Nah, stage yang ketiga ya. Tadi ada 122 ya. Dan ada 233 ya, ini 331, 431 ya. Dan 133. Dan di sini kita lihat 122, 1 selesai di 4, tapi mesin 2 ready di 6, berarti di sini 6. 233 job 2 selesai di 8, mesin 3 ready di 7, berarti kita pilih 8. Job 331 job 3 selesai di 6, mesin 1 ready di 8, berarti 8. Job 431 job 4 selesai di 7, mesin 1 ready di 8, jadi 8. Kemudian job 133 job 1 dan kita pilih waktu mulai yang paling kecil yaitu 6. 6 ini kita pilih di 122 berarti di mesin ke-2. Maka yang kita jadwalkan adalah 122. Kemudian untuk stage yang keempat, di sini mesin 1 ready di 8, mesin 2 ready di 9 dan mesin 3 ready di 7 ya. Ini ya, 8, 9, 7. Kemudian ST-nya yang belum dijadwalkan adalah 133, 233, 331 dan 431. 133 job 1 selesai di 9, tapi mesin 3 ready di 7, berarti di sini 9. Job 233 job 2 selesai di 8 ya, kemudian mesin 3 ready di 7, berarti 8. Dan 331 job 3 selesai di 6, mesin 1 ready di 8, berarti 8. 431 job 4 selesai di 7, mesin 1 ready di 8, di 8. Ya, 2, 4, ini adalah waktu operasi. Nah, ini 9 tambah 2, 11, 8 tambah 4, 12, 8 tambah 3, 11,
8 tambah 1, 9. Kita pilih. Yang paling mulai ada 3, 8 ya. Kita bisa pilih yang mana saja. Misalnya kita pilih yang mesin ketiga ya. Mesin ketiga berarti 233. Dan mesin kesatunya kita pilih misalnya yang 431. Ya, jadi ada 2 yang dijadwalkan. 233 dan 431. Dan stage yang kelima, ya, di sini tadi yang belum dijadwalkan adalah 133 dan 331. Ready-nya adalah 9, 9 dan 12 ya. Ini 9, 9, 12. Job 1 ini kita lihat selesai di 9, tapi di mesin 3 ready di 12, maka di sini 12. Dan job 3 ini selesainya di 6, mesinnya 1, ready di 9, berarti 9. Ya, 12 tambah 2, 14, 9 tambah 3, 12. Kita pilih V, saat mulai yang paling kecil adalah 9. Maka di sini 9. Mesinnya 1. Berarti jobnya adalah 331. Ya, stage ke-6 sisanya yang belum dijadwalkan adalah 133 ya. Nah, sehingga di sini kita lihat max span-nya adalah 14. Nah, kalau kita buat jadwal non delay-nya adalah seperti ini. Kita lihat delay-nya hanya 2 ya. Kalau dibandingkan dengan jadwal yang aktif, tadi delay-nya masih lebih besar. Demikian penjelasan tentang penjadwalan job-job. Mudah-mudahan bisa diikuti, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Karena penjadwalan job-job ini agak rumit. Nah, jadi silahkan dipelajari, silahkan dilatih agar bisa mengerjakan soal ujian dan bisa lulus. Demikian. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.